Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspitasari dengan NIM 10601025 dari program studi D4 Teknologi Rekayasa Perlunak. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester praktikum mata kuliah struktur data algoritma 2. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan implementasi graph, lalu penelusuran dengan agensi matrik dan juga agensi list, serta visualisasi graph. Baik, untuk alat dan bahan yang saya perlukan itu, untuk alatnya sendiri saya membutuhkan laptop yang telah terinstal dengan Python, dan untuk bahannya itu saya membutuhkan dua library Python. Yang pertama itu ada NetworkX dan juga Matplotlib. Itu digunakan untuk mempermudah dalam pembuatan visualisasi si grafnya. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu graph. Jadi si graph itu adalah struktur data yang terdiri dari node dan juga edge, yang dimana untuk menghubungkan node-node tersebut. Itu digunakan untuk menggambarkan hubungan antara elemennya. Nah, adapun dua jenis yang dapat digunakan yaitu ada directed graph dan juga undirected graph. Directed graph itu diartikan sebagai yang berarah, sedangkan untuk undirected itu adalah sebaliknya, jadi tidak berarah. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan soal nomor 1. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 mengenai tahapan pembuatan agensi matriks dan juga agensi list pada graf yang digambar ini. Nah, untuk graf yang digambar nomor 1 itu termasuk ke dalam directed graph, yaitu berarah. Di mana pada graf tersebut itu terdapat 12 simpul node yang diberi label dari 0 hingga 11. Maka si agensi matriksnya itu harus memiliki ukuran 12 kali 12. Nah, kita lihat tabel pada gambar ini. Nah, itu diartikan misal di sini kan terdapat node 0 dan juga node 1. Itu ada edge dari 0 ke 1, maka nilainya itu akan 1. Tetapi, jika 1 ke 0 itu, maka nilainya akan tetap 0, karena itu menggunakan si directed graph, yaitu hanya berarah ke 1 lawan saja. Begitupun 1 ke 2, jika terdapat edge, maka nilainya akan 1, tapi 2 tidak bisa ke 1. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, agensi list itu adalah hasil dari pembuatan tabel si matriksnya. Nah, pada baris 0 ini, yang terisi angka 1 itu adalah pada kolom 1 dan juga 4. Maka akan diisi seperti ini. Nah, untuk yang baris 1 itu ada angka 2, 5, dan 6. Karena pada angka tersebut itu terisi angka 1. Nih, begitupun seterusnya. Nah, baik, berikutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu di sini tuh sudah terdapat 7 node ya. Nah, di sini tuh saya menggunakan directed graph dan juga undirected graph, karena pada soal tidak dijelaskan menggunakan fungsi yang mana, jadi saya menggunakan dua fungsi ini saja. Oke, saya akan menjelaskan yang directed graph itu. Jadi, directed graph itu kan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa hanya berarah ke 1 saja. Jadi, misal ini 1 ke 2, maka akan bernilai 1. Tetapi 2 ke 1 itu akan bernilai 0, karena menggunakan directed graph yang hanya bisa berarah ke 1 lawan saja. Nah, sedangkan undirected itu adalah kebalikannya. Jadi, ketika kita ingin menghubungkan node 1 ke node 2, maka akan bernilai 1. Jika ingin menghubungkan node 2 ke node 1, maka akan bernilai 1. Bisa dilihat ya, jika yang undirected graph itu, si baris dan juga kolomnya itu akan bernilai sama. Jadi, bisa dilihat ya, ini kan ada 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, begitupun yang barisnya 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Nah, begitupun untuk yang baris kedua, kolom kedua, maka akan bernilai sama, karena menggunakan undirected graph yang dimana bisa saling terhubung satu sama lainnya. Ini ada agency list-nya. Ini jika di baris 1 maka akan bernilai pada baris 2, 3, dan 6 ya. Untuk yang kedua itu ada 4, 5, dan 6. Yang ketiga itu ada 6 dan 5. Yang keempat itu ada
ke-7. Yang baris kelima itu ada 7 dan juga 6. Untuk yang ke-7 itu kosong ya, jadi tidak ada isian yang bernilai 1. Nah, sedangkan yang undirected graph itu pada baris ke-1 itu berisikan pada kolom 2, 3, dan juga 6. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari graph. Ini tuh adalah gambar directed graph, sedangkan yang sebelah kanan saya itu adalah undirected graph. Jadi si directed graph itu ada gambar panah seperti ini ya, itu karena berarah pada satu lawang saja. Jadi 1 ke 3, 3 ke 6, tapi 6 tidak bisa ke 3. Ini ada undirected graph, jadi ini tuh lebih bisa berarah satu sama lain, seperti 4 ke 7, 7 pun bisa ke 4, gitu. Kayak berikutnya, saya akan menjelaskan kode program dari soal nomor 2. Sebelum itu, saya akan membuat kode programnya terlebih dahulu. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan kode program dari implementasi nomor 2. Nah, di sini tuh saya menggunakan yang graph berarah ya, atau directed, tapi saya juga membuat yang undirected. Nah, di sini tuh kita perlu mengimport dua library Python, yaitu ada network dan juga matplotlib. Nah, itu digunakan untuk memvisualisasi gambar grafnya gitu. Nah, di sini juga terdapat simple edge, yaitu hubungan antara simpul, yaitu seperti misal contohnya 1 dan 2, 1 dan 3, dan seterusnya. Nah, di sini tuh grafnya terdiri dari 7 simpul, yang dimana memiliki batasan jumlah edge. Nah, itu adalah antara 12 sampai 20. Nah, di sini juga tuh ada fungsi utama. Pertama itu ada create agency matrix dan juga ada create agency list. Nah, ini tuh adalah si create agency matrix itu fungsinya untuk menerima daftar lintasan dan juga jumlah simpulnya. Nah, si hasil matriksnya ini dengan nilai 1, jika ada lintasan dari simpul U ke simpul V, maka akan 1. Tapi jika tidak ada lintasan, maka akan bernilai 0. Nah, sedangkan untuk yang fungsi create agency list itu adalah untuk menghasilkan daftar yang menyimpan tetangga dari setiap simpulnya. Contohnya itu seperti simpul 1 akan terhubung ke simpul 2, begitupun 2 akan terhubung ke simpul 1. Nah, ini tuh ada fungsi BFS matrix ya. Ini tuh digunakan untuk mengecek apakah si jalur antara simpul tertentunya itu ada atau tidak. Tuh. Seperti programnya itu bakal memeriksa gitu jalur dari simpul 1 ke simpul 7 itu menggunakan agensi matrix dan juga agensi list. Nah, di sini ada proses fungsi visualisasi graph. Nah, itu untuk menggambarkan graph menggunakan si library network dan matplotlib tadi gitu. Jadi, ketika hasilnya muncul akan menggambarkan sebuah gambar graph. Oke, kita run saja ya kode programnya. Oke, hasilnya itu sama ya dengan yang sudah saya jelaskan tadi dalam tabel agency matrix yang nomor 2. Oke, kita lihat ya. Nah, ini dia hasilnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan kode program yang versi kedua, ini tuh yang menggunakan undirected graph. Sebenarnya kurang lebih itu sama ya dengan yang berarah atau yang directed graph, tapi ada beberapa hal yang membedakannya. Nah, di sini tuh yang tidak berarah itu menggunakan NX graph. Ini tuh untuk bahwa setiap si edge antara dua node itu adalah dua arah. Jadi tanpa membedakan gitu dari mana ke mana arah sisi tersebutnya. Nah, dalam fungsi menambahkan edge ke dalam graph ketika diterapkan dalam undirected graph itu adalah jika edge antara 1 dan 2 itu
antara 1 dan 2, maka si edge ini tuh harus dianggap sebagai dua arah gitu. Oleh karena itu, kita tuh menambahkan 1,2 dan juga 2,1 untuk mencerminkan bahwa hubungan tersebut itu dua arah gitu. Nah, di sini jika di undirected graph itu, jika ada sisi misalnya antara node U dan V atau misal 1 dan 2 gitu, maka kedua arah tersebut itu harus diperhitungkan, yaitu matriksnya U1, V1. Nah, dan jika kebalikannya nih, jika V1 dan U1, maka akan tetap bernilai 1. Oke, kita run ya yang bagian undirected graph. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini outputnya sama ya dengan hasil yang telah saya buat tadi. Nah, ini dia hasilnya. Ini dari output program dan ini hasil yang telah saya buat manual. Oke, itu dia penjelasan dari hasil ujian praktikum mata kuliah SDA 2. Sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Jadi tugas ini tuh bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana sih cara kerja graph dalam struktur data dengan menggunakan agensi matrik dan juga agensi list, serta bagaimana penelusuran dilakukan dari node 1 gitu hingga ke node 7 menggunakan kedua representasi tersebut. Nah, dengan bantuan visualisasi graf ini, saya juga tuh dapat memperlihatkan hubungan antara node secara lebih bagus, lebih jelasnya. Dan perlu kita ketahui juga bahwa terdapat dua jenis graf, yaitu graf berarah atau directed graph dan juga graf tidak berarah atau undirected graph, yang masing-masingnya ini memiliki karakteristik dan juga penggunaan yang berbeda. Nah, saya berharap materi ini dapat membantu dalam memahami konsep graph dan algoritma penelusuran dalam struktur data. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan hasil ujian SDA saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.